Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indana Fatika, NIM 119. Saya akan mempresentasikan proposal skripsi yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Quantum Teaching untuk Meningkatkan Antusiasme Belajar IPA Kelas 3 SD. Meliputi bab 1. Yang pertama yaitu latar belakang. Keberhasilan proses pembelajaran merupakan tujuan utama yang diharapkan dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah. IPA merupakan mata pelajaran yang memiliki suatu dimensi proses yang sangat penting dalam menunjang perkembangan diri siswa, karena dalam proses pembelajaran guru mengajak siswa memanfaatkan alam sekitar sebagai sumber belajar. Penggunaan model pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan materi yang akan diajarkan merupakan hal yang sangat penting, yang harus diperhatikan seorang guru dalam proses pembelajaran. Salah satunya yaitu model pembelajaran quantum teaching yang merupakan model pembelajaran yang dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif khususnya dalam pembelajaran IPA. Dengan penerapan model quantum teaching mampu menumbuhkan dan menimbulkan antusias siswa dengan menciptakan lingkungan kelas yang jauh lebih hidup, nyaman, bermakna, dan menyenangkan dengan menemukan AMBAK, yaitu apa manfaatnya bagiku, akan memotivasi siswa untuk lebih mendalami apa yang sedang dipelajari dan menghubungkannya dengan dunia nyata. Selanjutnya yaitu rumusan masalah, terdapat 3 poin. Yang pertama, apakah dengan penerapan model pembelajaran quantum teaching dapat menumbuhkan antusias belajar IPA siswa kelas 3 SD? Yang kedua, bagaimana penerapan model quantum teaching pada pembelajaran IPA kelas 3 SD? Yang ketiga, bagaimana cara menimbulkan dan menumbuhkan rasa antusias siswa dalam pembelajaran IPA kelas 3 SD. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Terdapat 4 poin. Yang pertama, menumbuhkan dan menimbulkan antusias atau keaktifan dalam pembelajaran IPA kelas 3 SD. Yang kedua, dapat mempertajam pemahaman dan daya ingat. Yang ketiga, membuat proses belajar mengajar menjadi lebih menyenangkan dan bermanfaat. Yang keempat, membuat siswa bergairah dalam belajar. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan khususnya menjadi acuan dalam proses pembelajaran, sehingga tidak menimbulkan suatu proses belajar mengajar yang tidak kondusif. Selain itu, juga dapat memberikan masukan dan informasi secara teori terhadap penelitian ini sesuai dengan judul yang telah ditentukan. Utamanya, masalah penerapan model pembelajaran quantum teaching dapat menumbuhkan dan menimbulkan antusias siswa kelas 3 SD. Selanjutnya yaitu ruang lingkup penelitian. Memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan khususnya menjadi acuan proses pembelajaran sehingga tidak menimbulkan suatu proses belajar mengajar yang penuh di mana peserta didik merasa terbelenggu serta terjebak dalam situasi yang tidak kondusif. Selain itu juga dapat memberikan masukan dan informasi secara teori terhadap penelitian ini sesuai dengan judul yang telah ditentukan. Utamanya, masalah penerapan model pembelajaran quantum teaching dapat menumbuhkan dan menimbulkan siswa kelas 3 SD. Selanjutnya, bab 2 yaitu kajian teori. Kajian teori ini, pembelajaran merupakan inti dari proses
pendidikan secara keseluruhan. Dalam proses belajar mengajar ada kegiatan yang integral atau utuh terpadu antara siswa yang belajar dan guru yang mengajar. Kesatuan kegiatan ini berinteraksi resiprokal, yakni hubungan antara guru dengan siswa dalam suasana yang bersifat pengajaran. Hal ini sesuai dengan pendapat Usman 2010 halaman 13 yang menyatakan bahwa proses belajar mengajar merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Pembelajaran IPA sains di sekolah dasar selalu mengacu kepada kurikulum IPA. Di dalam kurikulum telah ditegaskan bahwa pembelajaran IPA harus menekankan pada penugasan kompetensi melalui serangkaian proses ilmiah. Menurut Depdiknas 2006, proses pembelajaran IPA yang diharapkan adalah yang dapat mengembangkan keterampilan proses, pemahaman konsep, aplikasi konsep, sikap ilmiah siswa, serta mendasarkan kegiatan IPA pada isu-isu yang berkembang di masyarakat. Pendidikan IPA menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi agar siswa mampu menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah. Pendidikan IPA diarahkan untuk mencari tahu dan berbuat sehingga dapat membantu siswa untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang alam sekitar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, antusiasme berarti gairah, gelora, semangat, minat belajar. Gairah terhadap sesuatu yang di dalam kehidupan, antusiasme bersumber dari dalam diri secara spontan atau melalui pengalaman terlebih dahulu. Antusiasme adalah suatu perasaan kegembiraan terhadap sesuatu hal yang terjadi. Respon yang positif terhadap sesuatu yang ada di sekitar kita tentu sangat diharapkan karena respon ini akan berdampak pada perilaku sehari-hari. Menurut Arsyad 2007 halaman 36, media CD interaktif memiliki ciri bahwa ia membawa pesan atau informasi kepada penerima. Sebagian diantaranya memproses pesan atau informasi yang diungkapkan oleh siswa. Dengan demikian, media ini disebut media interaktif. Yang terpenting adalah pesan dan informasi disiapkan untuk kebutuhan dan kemampuan seseorang serta dikembangkan agar siswa berpartisipasi dengan aktif selama proses belajar. Peneliti menerapkan model pembelajaran menggunakan model quantum teaching dengan media CD interaktif. Berdasarkan teori kognitif dan teori konstruktivis, anak belajar melalui tahapan-tahapan belajar yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak yang dinyatakan dengan teori kognitif menurut Piaget, yaitu anak pada usia 7-11 tahun yang sering disebutkan anak usia sekolah dasar berada pada tahap operasional konkret. Dengan adanya CD interaktif, maka anak akan lebih mudah memahami apa yang dipelajari karena anak berinteraksi langsung dengan materi yang sedang dipelajari. Selanjutnya yaitu langkah model pembelajaran quantum teaching. Ada 6 langkah atau sintaks dalam model pembelajaran quantum teaching. Yang pertama yaitu
tumbuhkan yaitu mengandung makna bahwa pada awal kegiatan pembelajaran harus berusaha menumbuhkan atau mengembangkan minat siswa untuk belajar. Dengan tumbuhnya minat, siswa akan sadar manfaat kegiatan pembelajaran bagi dirinya dan kehidupannya. Yang kedua yaitu alami, mengandung makna bahwa proses pembelajaran akan lebih bermakna jika siswa mengalami secara langsung materi yang diajarkan. Demikian pula pengalaman siswa sebelumnya akan bermakna bagi guru dalam mengajarkan materi yang berkaitan. Yang ketiga yaitu namai, mengandung makna bahwa penanaman adalah saatnya untuk mengajarkan konsep keterampilan berpikir dan strategi belajar. Yang keempat yaitu demonstrasi. Demonstrasi berarti bahwa memberi peluang pada siswa untuk menerjemahkan dan menerapkan pengetahuan siswa ke dalam pembelajaran lain atau ke dalam kehidupan siswa. Yang kelima yaitu ulangi. Ulangi berarti bahwa proses pengulangan dalam kegiatan pembelajaran dapat memperkuat koneksi saraf dan menumbuhkan rasa tahu yakni terhadap kemampuan siswa. Yang keenam, rayakan, yang mengandung makna pemberian penghormatan kepada siswa atas usaha, ketekunan, dan kesuksesannya. Selanjutnya yaitu penelitian relevan. Terdapat 4 jurnal, yaitu meliputi 2 jurnal tentang model pembelajaran quantum teaching dan 2 jurnal tentang media interaktif. Yang pertama yaitu dengan judul penerapan model pembelajaran quantum teaching untuk meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 5 SD Negeri 24 Pekanbaru, yang diteliti oleh Nur Yati pada tahun 2015, yang meliputi persamaannya pengubahan gaya belajar yang meriah dengan segala nuansanya yang menyertakan segala kaitan interaksi dan perbedaan yang memaksimalkan momen belajar dengan perbedaan menekankan pada sistem diskusi. Perbandingannya yaitu dengan jurnal yang berjudul penerapan model quantum teaching pada pembelajaran matematika untuk meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 3B SD Negeri Bayangkara Yogyakarta, yang diteliti oleh Ade Cucu Hermawan pada tahun 2017, yaitu persamaannya sama, yaitu menyertakan segala kaitan interaksi dan perbedaan yang memaksimalkan momen belajar dengan perbedaan menekankan pada proses pembelajaran praktek berkelompok. Selanjutnya yaitu jurnal yang menyakup media pembelajaran, yaitu dengan judul penggunaan multimedia CD interaktif dalam peningkatan aktivitas dan hasil belajar IPA, tema selalu berhemat energi di kelas 4 SDN Kalanderan Kediri, yang diteliti oleh Hayamuti dan Herawati Susilo pada tahun 2016, yaitu dengan persamaan psikomotorik dan kognitif siswa dan memudahkan siswa memahami materi pembelajaran dengan cepat dengan perbedaan atau penekanan pada berbantuan audiovisual, yang dibandingkan dengan jurnal yang berjudul pengaruh media CD interaktif berbantuan LKS terhadap motivasi dan hasil belajar IPA kelas 5 di SD 125 Banyusari Singaraja, yang diteliti oleh Erni Suwardani, Lasman Aywayan, dan Sadia Aywayan, yang diteliti pada tahun 2013, yaitu masih sama, menekankan perkembangan psikomotorik dan kognitif siswa dan memudahkan siswa memahami materi pembelajaran, dan perbedaannya lebih menekankan pada LKS dan media gambar. Selanjutnya, hipotesis tindakan.
Hipotesis tindakan ini yang pertama, apakah dengan penerapan model pembelajaran quantum teaching dapat menumbuhkan antusias belajar IPA siswa kelas 3 SD? Yaitu jawabannya, quantum teaching merupakan suatu proses pembelajaran yang menyediakan latar belakang dan strategi untuk meningkatkan proses belajar mengajar dan membuat proses tersebut menjadi lebih menyenangkan. Cara ini memberikan sebuah gaya mengajar yang berdayakan siswa untuk berprestasi lebih dari yang dianggap mungkin, juga membantu guru memperluas keterampilan siswa dan motivasi siswa sehingga guru akan memperoleh kepuasan yang lebih besar dari pekerjaannya. Dengan kerangka pembelajaran quantum teaching yang dikenal sebagai kata tandur dengan kata tumbuhkan, alami, namai, demonstrasikan, ulangi, dan rayakan. Pertanyaan selanjutnya yaitu, bagaimana penerapan model quantum teaching pada pelajaran IPA kelas 3 SD, yaitu dengan 5 langkah atau sintaks, yaitu tumbuhkan, alami, namai, demonstrasi, ulangi, dan rayakan. Selanjutnya, pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir yaitu, bagaimana cara menimbulkan dan menumbuhkan rasa antusias siswa pembelajaran IPA kelas 3 SD, yaitu menerapkan model pembelajaran menggunakan model quantum teaching dan mediasi interaktif. Ini berdasarkan teori kognitif dan teori konstruktivis. Anak belajar melalui tahapan-tahapan yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak yang dinyatakan dengan teori kognitif menurut Piaget. Selanjutnya, bab 3 yang meliputi jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas atau PTK dengan tipe kolaboratif, karena dalam hal ini peneliti bekerja sama dengan guru kelas 3 SD dalam melakukan tindakan di dalam kelas untuk meningkatkan antusias belajar IPA siswa kelas 3 menggunakan model quantum teaching. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Suharsini Arikunto 2013 halaman 138, bahwa peneliti tindakan yang ideal yaitu peneliti yang dilakukan secara berpasangan antara pihak yang melakukan tindakan dan pihak yang mengamati proses jalannya tindakan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, guru kelas 3 SD bertindak sebagai pelaksana pembelajaran, sedangkan peneliti sebagai pengamat jalannya proses pembelajaran yang menggunakan model quantum teaching. Selanjutnya, tempat penelitian ini dilaksanakan di kelas 3 SD Ngembalerjo, Kudus. Waktu penelitian dilakukan pada semester 2 selama 3 bulan, yaitu pada bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2021, tahun ajaran 2020 sampai 2021. Subjek penelitian pada penelitian ini adalah siswa kelas 3 SD 03 Ngembalerjo, Kudus. Selanjutnya yaitu variabel penelitian. Variabel penelitian ini mencakup judul yang telah saya pilih, yaitu penerapan model pembelajaran berbasis quantum teaching untuk meningkatkan antusiasme belajar IPA kelas 3 SD 03 Kudus, yaitu meliputi variabel bebas, penerapan model pembelajaran berbasis quantum teaching untuk terus variabel terikatnya meningkatkan antusiasme belajar IPA, dan variabel kontrolnya kelas 3 SD. Selanjutnya yaitu instrumen dan teknik pengumpulan data.
Kegiatan observasi ini dilakukan untuk mengetahui aktivitas selama proses pembelajaran, baik yang ditunjukkan oleh guru maupun siswa sesuai dengan indikator yang telah ditentukan. Selain aktivitas, observasi dilakukan untuk memperoleh data mengenai hasil belajar aktif dan psikomotor. Yaitu ada 4 poin instrumen non-tes dalam lembar observasi. Yang pertama yaitu instrumen kegiatan guru berkenaan dengan model quantum teaching. Yang kedua, instrumen aktivitas siswa. Yang ketiga, instrumen hasil belajar aktif siswa. Yang keempat, instrumen hasil belajar psikomotor siswa. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Ada 4 poin, yaitu observasi. Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Yang kedua yaitu wawancara. Cara mengumpulkan bahan atau keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak berhadapan muka dan dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan. Yang ketiga yakni tes. Penelitian ini adalah pertanyaan-pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan inteligasi, kemampuan atau bakat yang dimiliki individu atau kelompok. Yang terakhir yaitu dokumentasi, yaitu data-data yang dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan penelitian serta foto-foto kegiatan selama peneliti berlangsung. Selanjutnya, analisis data. Ada 2 poin, yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif ini dibagi menjadi 3, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kalau analisis kuantitatif ada 2 poin, yaitu pengukuran minat dan kategori pencapaian. Dengan kategori pencapaian 81-100% itu baik sekali. Yang kedua 61-80% baik, 41-60% cukup, 21-40% kurang. Yang terakhir yaitu indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah meningkatnya minat belajar sejarah IPA pada siswa menggunakan model pembelajaran kooperatif quantum teaching. Penelitian dikatakan berhasil jika skor rata-rata minat siswa mengalami peningkatan setelah diberikan tindakan. Ukuran skor rata-rata minat lebih dari 70% diambil dari kategori pencapaian. Menurut Suharsini Arikunto tahun 1908 halaman 210. Sekian presentasi saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai